Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema jenis dan tipe keputusan, yang beranggotakan Dahani Iin Safriani dengan NIM 430202001 dan Liana Riko Mairoh dengan NIM 43020200013. Saya akan menjelaskan pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yaitu serangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah. Pengambilan keputusan merupakan bagian terpenting yang dihubungkan dalam melaksanakan suatu perencanaan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Organisasinya yang dimana diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan lancar dan tujuan dapat dicapai dengan mudah dan efisien. Namun seringkali terjadi hambatan-hambatan dan melaksanakan kegiatan. Ini merupakan masalah yang harus dipecahkan oleh pimpinan organisasi. Pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memecahkan masalah tersebut. Jenis keputusan. Yang pertama ada keputusan terprogram, kedua keputusan setengah terprogram, tiga keputusan tidak terprogram, dan yang terakhir individu dalam kelompok. Pertama, keputusan terprogram dianggap suatu keputusan yang dijalankan secara rutin saja tanpa ada persoalan-persoalan yang bersifat krusial. Karena setiap pengambilan keputusan yang dilakukan hanya berusaha membuat pekerjaan yang terkerjakan berlangsung secara baik dan stabil. Keputusan terprogram mampu diselesaikan di tingkat ini paling rendah tanpa harus membutuhkan masukan dari pihak middle dan top manajemen. Jika dibutuhkan keterlibatan middle manajemen hanya pada pelurusan beberapa bagian teknis, seperti keputusan yang terprogram adalah pekerjaan yang dilaksanakan dengan rencana SOP yang dimaksud Standard Operation Procedure yang sudah dibuat sedemikian rupa. Peraturan dan berbagai ketentuan lainnya tidak ikut menghalangi, bahkan sebaliknya turut mendukung. Program decision cukup efektif dalam menangani masalah sehari-hari di organisasi seperti permintaan cuti karyawan, permintaan pembelian peralatan kantor, dan permintaan lembur karyawan. Setelah keputusan dibuat, program menentukan proses atau prosedur yang harus diikuti ketika situasi yang sama berulang. Aturan prosedur dan kebijakan yang dibuat untuk menangani masalah rutin biasanya ditetapkan sebagai standar perusahaan. Pada dasarnya, suatu keputusan yang terprogram akan dapat terlaksanakan dengan baik jika memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, memiliki sumber daya manusia yang memenuhi syarat sesuai standar yang diinginkan. Kedua, sumber informasi baik yang bersifat kualitatif dan kuantitatif lengkap tersedia serta informasi yang diterima adalah dapat dipercaya. Ketiga, pihak organisasi menjamin dari segi ketersediaan dana selama keputusan yang terprogram tersebut dilaksanakan. Yang terakhir, aturan dan kondisi eksternal. Organisasi mendukung terlaksanakannya keputusan terprogram ini hingga tuntas, seperti peraturan dan berbagai ketentuan lainnya tidak ikut menghalangi, bahkan sebaliknya turut mendukung. Keputusan setengah terprogram atau disebut semi-programmatization adalah keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, serta sebagian tidak terstruktur. Komponen tipe ini sering bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Contohnya dari keputusan tipe ini adalah keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih. Contoh yang lainnya adalah keputusan alokasi dan dana promosi. Keputusan tidak terprogram, keputusan yang diambil dalam suatu memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya, yang tidak bersifat pengulangan, tidak terstruktur, dan sukar mengenali bentuk, hakikatnya, dan dampak atau siagian dalam Fahmi tahun 2013. Karena itu, Griffin mendefinisikan keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang secara relatif tidak terstruktur dan muncul lebih jarang daripada suatu keputusan terprogram. Pengambilan keputusan ini lebih bersifat rumit dan membutuhkan kompetensi khusus untuk menyelesaikannya.
seperti top management dan para konsultan dengan tingkat skill yang tinggi. Contohnya penyelesaian kasus untuk unjuk rasa. Yang terakhir, individu dalam keputusan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok bertujuan agar solusi yang diambil dapat lebih optimal dijalankan. Menurut Stoner, pada tahun 1961, keputusan yang diambil kelompok akan lebih ekstrim daripada keputusan yang diambil secara individu. Hal ini karena adanya kelompok tentu akan mengakomodasi individu yang berbeda-beda. Berikut ada perbandingan jenis keputusan. Yang pertama, perbandingan karakteristik. Terprogram, rutinitas, berulang-ulang. Tidak terprogram, baru tidak berulang, jarang terjadi. 2. Perbandingan korelasi antar variabel. Terprogram terlihat jelas, tidak terprogram sulit dicari hubungan. Ketiga, perbandingan kehadiran soft. Terprogram selalu ada, tidak terprogram jarang ada. 4. Perbandingan teknik pengumpulan keputusan. Terprogram kebiasaan, tradisi, rutinitas. Tidak terprogram kreativitas, inovasi, intuisi. 5. Perbandingan tingkat risiko. Terprogram rendah atau hampir tidak ada, tidak terprogram cenderung tinggi. 6. Perbandingan sifat peristiwa. Terprogram mudah diramalkan, tidak terprogram sulit diramalkan. 7. Perbandingan pandangan yang dianut. Terprogram cenderung rasional, tidak terprogram cenderung bounded rationality. Tipe-tipe keputusan. Yang pertama, tipe berdasarkan keikutsertaan. Keputusan pribadi, keputusan terkait pada tanggung jawab langsung seorang pemimpin, keputusan ditetapkan sendiri, keputusan tidak didelegasikan atau keputusan berhenti kerja atau pengambilan cuti. Keputusan organisasi, atas dasar kesepakatan organisasi, keputusan dapat didelegasikan, memerlukan banyak dukungan, atau keputusan penerapan strategi pemasaran, sasaran, dan tujuan organisasi. Kedua, tipe berdasarkan levelnya. Keputusan induk atau pokok, keputusan yang ditetapkan oleh organisasi dan juga keputusan penting dalam kepemimpinan, atau keputusan RAP, jam prosedur kerja. Selanjutnya, keputusan rutin memiliki pola yang sama dan dilakukan berulang. Keputusan ini yang bersifat tindakan penyelesaian, keputusan induk atau pokok, yang disebut keputusan prosedur langkah kerja. Yang terakhir ada tipe-tipe keputusan. 3. Tipe berdasarkan jenis problem. Keputusan terprogram, keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat terprogram, hemat waktu dan teliti, dasar analisis pasti, data informasi sama keputusan sama. Keputusan tak terprogram, keputusan terjadi tidak berulang-ulang, keputusan manajemen tingkat atas, informasi tidak terstruktur, berasal dari lingkungan luar. 4. Tipe berdasarkan prosesnya. Keputusan emosional, pembuatan keputusan berdasarkan emosi. Keputusan rasional, pembuatan keputusan berdasarkan informasi yang objektif dan proses yang logis. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.